Oke, itu dia. Terima kasih Bapak Brenang sudah menjawab ya. Dan ini kita balik lagi ke Pak Densu. Boleh ada pertanyaan nih mengenai sebuah bisnis yang dibangun ya selama 6 tahun gitu kan. Ini mulai dari sampai jadi festival gitu, mulai dari hal kecil sampai jadi festival, dari jualan burger gitu kan. Kira-kira nih ada nggak strategi khusus yang mungkin dilakuin sama teman-teman dari tim manajemen Burger Bangor di tahun ini dan seterusnya? Boleh. Oke, boleh dilihat soalnya teman-teman media udah dapat juga semuanya satu-satu. Ini udah dapat ya. Jadi Yes. di sini ada 6 pilar, ada green, grassroots, gratitude, gorilla, growth, dan good to great. Jadi ini adalah 6 pilar bagaimana Burger Bangor itu bisa bertahan selama 6 tahun ini. Yang pasti pilar ini yang menjalankan itu udah pasti dari SDM, manajemen sendiri yang bekerja keras dan bagaimana terus berinovasi mengikuti apa yang terjadi dengan perkembangan zaman dan kondisi, sehingga kita bisa memberikan bukan hanya rasa yang konsisten tapi juga pelayanan yang konsisten. Banyak hal yang menurut saya yang dilakukan Burger Bangor ini sangat positif dan bisa menjadi inspirasi untuk produk-produk UMKM lokal yang lain. Seperti bagaimana ada Bangor Service sama Bangor Customer Service ya? Bangor Care. Bangor Care itu saya suka banget. Kenapa? Karena waktu itu ide itu tercipta dari keresahan saya, di mana saya melihat kok ketika ada orang komplain terhadap satu produk, kok pertanggungjawaban si produk itu kok begitu doang gitu. Kayak kesannya pengen produknya dimakan, tapi lu nggak pengen dapat komplainannya gitu. Sehingga Bangor Care itu akhirnya tercipta dengan fast response, dan gue salut banget sama tim manajemen dari Bangor sendiri yang benar-benar melihat ini sebagai suatu hal yang concern. Kan nggak semua produk itu melihat itu sebagai suatu hal yang concern. Kenapa? Karena satu, nggak mau ngeluarin biaya tambahan, nggak mau repot-repot, nggak mau nyari SDM lagi untuk hal itu. Tapi Bangor nggak begitu. Bangor tuh tetap melihat bahwa kekuatan Burger Bangor itu bukan dari hanya burgernya yang memang bisa diterima oleh kalangan umum dari kelas bawah sampai atas, tapi juga pelayanan dan tanggung jawabnya ketika ada komplain-komplain yang masuk. Bahkan kita sempat, mungkin nggak enak ya ngomongnya, kita sempat memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan, ya tidak banyak sih, mitra yang menurut kita mereka tidak bisa komplain. Jadi disiplin itu yang menjadi kekuatan kita juga, supaya kita bisa mempertahankan bahwa kepercayaan masyarakat jangan sampai hilang karena hanya bicara tentang profit orientasi gitu. Jadi saya ingin mengucapkan sekaligus selamat dan salut untuk tim manajemen dari Burger Bangor. Boleh guys tepuk tangan karena ini bertepatan juga dengan ulang tahun ke-6 gitu kan. Dan ini tidak mudah untuk perjalanan mereka, dan semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa memberikan impact motivasi ke depannya. Burger Bangor ini bisa memberikan lebih banyak lagi hal yang positif kepada masyarakat, bukan hanya sekedar jualan burger yang memang paling enak di Indonesia. Terima kasih. Keren. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong ya untuk tim manajemen yang udah mempersiapkan segitu banyak. Oke, harapannya sebenarnya ini bisa menjadi platform yang terus berkembang pastinya. Saya berharap tim manajemen tidak lelah untuk terus berinovasi, untuk terus memberikan added value, sehingga apa yang kita kerjakan selama 6 tahun ini bisa berbuah hasil yang terus meningkat. Karena gini, saya mempelajari banyak sekali usaha-usaha UMKM, terutama spesifikasinya di burger ya, yang akhirnya tidak survive. Kenapa tidak survive? Satu, burger itu bukan makanan utama orang Indonesia. Kalau kita bilang substitute, tapi kalau kita lihat Burger Bangor dari penjualannya berapa ya? Boleh kasih bocoran ya? Sebulan apa setahun gitu? Lupa ya. Pokoknya puluhan juta yang keluar. Itu kan kayak kesannya jadi makanan utama gitu. Dan kemudian kita juga bisa melihat bagaimana burger ini apa ya, lucu ya, saya mau sharing dikit ya. Kemarin saya baca di TikTok, tadi saya baru cerita, ada orang posting dan itu FYP, orang itu masuk rumah sakit, terus dia membahas tentang Burger Bangor. Jadi aku berpikir, wah Burger Bangor bikin dia keracunan kan. Jadi aku ngecek karena aku ditek, jadi aku khawatir. Pas aku ngecek, bukan dia keracunan Burger Bangor, tapi kolesterolnya naik karena tiap hari dia makan Burger Bangor. Sumpah gue gak bohong. Jadi gue kaget gitu loh, ini orang gila ya, tiap hari makan burger cuy, saking sukanya gitu loh. Tapi memang ada lah beberapa orang kayak begitu, tapi itu kan buset, tiap hari lu makan burger ya kolesterol lu naik lah gitu ya kan. Kita juga tidak menganjurkan gitu. Akhirnya gue suruh tim untuk tolong dong kasih bentuk apa ya, care-nya kita gitu. Jangan kasih burger lagi ya, tapi gitu. Karena sesuka itu dia, dan dia memang tidak menjelekkan burger itu, tapi gimana ya, dia masuk rumah sakit gara-gara dia ngasih lihat tuh di GoFood ya,
Itu dia burger jam sekian gitu. Ya, poinnya adalah maksud aku bagaimana burger ini akhirnya bisa memberikan bagian experience dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Di situ kita juga bukan hanya hadir sekedar makanan, tapi kita bisa hadir dalam sebuah event kreatif, ya kan? Kolaborasi dengan hal-hal yang membuat kita terinspirasi dan mungkin hal-hal positif lainnya yang saya tunggu sih sebenarnya. Kemarin sih saya udah denger nih, udah ada riset ke Malaysia sama Singapura ya, benar ya? Ini saya tunggu sekali loh, belum pernah ada loh burger lokal gitu loh bermain di internasional gitu kan. Jadi itu yang kita harapkan ya, semoga kita sama-sama lah, karena ini ada produk Indonesia. Saya tahu dia bagaimanapun kita pasti kepengen produk kita itu bisa bersaing secara internasional dan ada yang memulai gitu. Tapi untuk memulai ke sana perlu banyak sekali persiapan dan darah-darah yang harus keluar ya. Tapi salut ya, karena saya bersama Burger Bangor ini dari awal kita muncul itu kita nggak pernah seoptimis ini melihat bahwa burger ini akhirnya punya 800 gerai sekarang ada. Hampir 800 yang tadinya cuma berapa biji. Aduh, salut lah buat kalian, itu isi harapannya. Terima kasih. Boleh tepuk tangan. Itu yang dia tunggu. Okay. Sebenarnya ini bukan berawal dari gua, jujur ada manusia yang nggak mau hadir di sini, which is buat gua dia foundernya lah gitu. Yang kemudian datang ke gua, kemudian jual burger gitu. Terus gue jawab gue suka burger, terus dia kecewa gitu. Tapi dia memang orang yang sangat, menurut gua orang yang sangat pengen dan tahu apa yang dia mau. Jadi dia bawain gue burger Bangor itu, terus disuruh cobain. Terus gue bilang, gue gak suka burger, gimana gue mau makan? Gue bilang, coba dulu bro. Dan segetol itu, dan ternyata pada ini gue nggak ngarang ya, pada saat gue makan gitu, loh kok enak, kok gue bisa makan gitu. Karena jujur gue udah coba semua burger, dia nggak pernah masuk lidah. Ada orang yang emang gak suka burger ya kan? Dan pas gue coba, oke loh gitu. Terus dia nanya, gimana menurut lo? Insting gue berkata, ini bisa jalan dan ini bisa jadi sesuatu. Tapi gue bilang dengan catatan, kalau manajemen lu kuat. Kalau manajemen lu gak kuat, SDM lu gak bagus, ini akan berhenti di tengah jalan dan gue gak mau join. Karena kalau ingin ini jalan, gue pengen jadi legacy. Legacy itu adalah histori yang akhirnya kita tulis dengan waktu yang sangat panjang dengan proses yang berat. Dan dia komit untuk hal itu dan hari ini terbukti. Itulah awal mulanya. Oke, sudah tuh terjawab ya? Udah, oke siap. Terima kasih untuk kalian sudah mewakilkan. Selanjutnya aku buka lagi deh. Mungkin pernah banting setir, saya hanya berjalan di dalam kegelapan dengan terang ya. Yoi, karena urip iku urip ya. Asik. Sebelum menerangi orang lain, terangi diri sendiri dulu. Aja. Oke, keren. Sebuah statement penutup pas loh, itu jadi penutup acara hari ini loh. Ya, statement. Oke, sudah cukup terjawab? Satu tumbler lagi. Oke, boleh satu tumbler lagi. Pertanyaan terakhir tapi ya ini ya. Satu lagi ya. Oke, boleh. Bagaimana ya? Kalau ditanya panjang umur sih kita nggak nyangka ya kalau kita bisa sampai berusia 6 tahun. Karena waktu itu kita berpikir 5 tahun itu akan menjadi perjalanan yang berat, pastinya berdarah-darah. Karena tidak banyak, apalagi UMKM gitu yang bisa bertahan sampai 5 tahun. Karena fase terberatnya itu 5 tahun pertama. Setelah bisa melewati itu mungkin badainya akan lebih rendah gitu. Nanti mungkin masuk badai berikutnya setelah 10 tahun gitu istilahnya. Jadi yang kalau dibilang kita kan nggak mungkin bisa menjabarkan semua suka duka yang kita alami. Karena menurut kami gini, suka duka itu biar kami yang tanggung. Kami ingin memberikan segala sesuatu yang menyenangkan buat para customer kami, Sobat Bangor. Kenapa? Kalian udah mengeluarkan uang dengan keringat kalian, hasil dari kerja keras kalian. Kalian nggak perlu tahu suka duka dan berdarah-berdarah